Komisi 1 DPR RI mendorong realisasi anggaran Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri yang mengacu pada capaian program kerja. Sejumlah anggota Komisi 5 DPR RI menilai pembangunan dan rencana pemindahan ibu kota negara perlu dikaji lebih dalam dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara, mengingat pandemi COVID-19 yang belum teratasi. Untuk mengatur pembiayaan dan kewenangan pengelolaan jalan di Indonesia, Komisi 5 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Halo Pak Kabar Pemirsa, berjumpa lagi di Suara Parlemen Pagi bersama saya Anggun Aktarini dan rekan saya. Dan dengan saya Subki Abdul. Dan tepat di Selasa 3 November kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, kalau misalnya membahas ataupun juga seperti biasa nih, tim redaksi TV Parlemen telah menyiapkan tajuk utama ataupun juga topik utama yang akan kita bahas di hari Selasa ini terkait dengan bagaimana bahaya cuaca ekstrim La Nina. Karena kita ketahui bahwa beberapa sudah memasuki mungkin di musim penghujan, juga sebagian besar mungkin kemarin saat ada hujan cukup lebat ini banyak sebagian wilayah di DKI Jakarta yang mungkin memang rawan banjir juga sudah tergenangi beberapa jam atau juga beberapa hari terkait dengan genangan-genangan banjir. Nanti kita akan bahas bagaimana nih sebenarnya bahaya cuaca ekstrim La Nina. Tapi seperti biasa kita akan membacakan terlebih dahulu 3 berita utama. Yang pertama terkait dengan Komisi 1 DPR RI yang apresiasi opini wajar tanpa pengecualian Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Luar Negeri. Komisi 1 DPR RI mendorong realisasi anggaran Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Luar Negeri yang mengacu pada capaian program kerja. Kita simak informasi selengkapnya yang berikut ini. Komisi 1 DPR RI mendorong realisasi anggaran Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri yang mengacu pada capaian program kerja. Ditemui usai rapat dengan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri, anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi mengatakan, opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diperoleh Kemenhan dan Kemenlu menunjukkan transparansi dan akuntabilitas kinerja kedua kementerian sudah baik. Namun Bobi mendorong kedua kementerian harus meningkatkan kinerja dan sistem pengendalian internal masing-masing. Masih ada beberapa catatan-catatan khususnya di sistem pengendalian internal. Sehingga nantinya catatan-catatan dari BPK tersebut itu bisa ditindaklanjuti agar di tahun anggaran berikutnya khususnya tahun 2020 ini semua catatan-catatan tersebut sudah bisa ada solusinya. Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta mengapresiasi capaian opini WTP yang diperoleh Kementerian Pertahanan dan Kemenlu. Namun Sukamta meminta kepada kedua kementerian untuk melengkapi laporan kinerja yang mengacu pada program yang telah dicanangkan. Untuk Kementerian Pertahanan, Sukamta meminta kesejahteraan prajurit mendapatkan perhatian lebih karena dinilai belum sesuai harapan. Tingkat kesejahteraan prajurit kita itu jauh dari standar yang memadai. Nah, kami berharap supaya ini mengalami ditingkatkan terus ya dari tahun ke tahun. Harapan kita mudah-mudahan di tahun 2022 itu standarnya sudah sama lah, TNI Polri sama gitu. Helmi dan Aang, TVR Parlemen melaporkan. Iya, ini ditemui usai rapat dengan Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi mengatakan bahwa opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diperoleh Kementerian Pertahanan dan juga Kementerian Luar Negeri yang menunjukkan transparansi dan juga akuntabilitas kinerja kedua kementerian ini sudah cukup baik. Namun juga Bobi mendorong kedua kementerian terus meningkatkan kinerja dan sistem pengendalian internal masing-masing. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Pembangunan ibu kota negara baru tetap berjalan. Di sini sejumlah anggota Komisi 5 DPR RI menilai pembangunan dan rencana pemindahan ibu kota negara perlu dikaji lebih dalam dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara mengingat pandemi COVID-19 yang belum teratasi. Dan berikut informasi selengkapnya.
Sejumlah anggota Komisi 5 DPR RI menilai pembangunan dan rencana pemindahan ibu kota negara perlu dikaji lebih dalam dan disesuaikan dengan kondisi perekonomian negara, mengingat pandemi COVID-19 yang belum teratasi. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri menghimbau penundaan pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur, mengingat kondisi perekonomian global belum stabil dan berimbas pada perekonomian Indonesia. Menurut Bakri, pemindahan ibu kota baru masih bisa direalisasikan setelah kondisi perekonomian membaik. Menurutnya masih banyak hal yang lebih penting yang harus dipikirkan saat ini. Ya, saya pikir tidak perlulah dilanjutkan dulu. Sementara di stop dulu. Rencana mungkin bisa, ya. Rencana silakan. Rencana pemerintah kapanpun bisa kita laksanakan suatu ketika nanti. Tapi pelaksanaannya saya perlu dipending dulu karena kita lebih memikirkan anggaran ini yang sifatnya untuk penanganan COVID-19 ini. Anggota Komisi 5 DPR RI Irwan mengatakan, rencana pembangunan ibu kota negara baru merupakan visi dari Presiden, sehingga pemerintah harus dapat memperhitungkan segala aspek yang beririsan dengan hal tersebut. Untuk itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan fokus pemulihan ekonomi nasional dalam menjalankan pembangunan ibu kota baru. Saya pikir enggak, karena pemulihan ekonomi nasional kan sudah ada peraturannya yang mengatur ya. Juga dilindungi oleh Perpu Covid. Nah, terkait IKN ini sendiri adalah visi dari seorang presiden dan tentu prioritas utamanya penanganan krisis kembar ini Covid dan ekonomi. Tapi Nadia dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI Bakri menghimbau penundaan pembangunan ibu kota baru ini di Kalimantan Timur mengingat bahwa kondisi perekonomian global belum stabil dan berimbas kepada perekonomian Indonesia. Menurut Bakri, pemindahan ibu kota baru masih bisa direalisasikan setelah kondisi perekonomian membaik dan menurutnya pula masih banyak hal yang lebih penting yang harus dipikirkan saat ini. Ya, ini terkait dengan bagaimana kondisi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini dan juga vaksin yang juga belum ditemukan. Kita berharap bahwa pemerintah dalam hal ini bisa mengkaji terkait dengan bagaimana untuk sementara waktu pembangunan ibu kota baru di wilayah Kalimantan Timur ini bisa ditunda terlebih dahulu. Anggaran-anggaran yang semestinya mungkin untuk pembangunan ibu kota baru bisa dialihkan untuk bagaimana mengatasi atau juga membangkitkan kembali ekonomi yang sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini masih dari Komisi 5 DPR RI yang dorong revisi Undang-Undang Jalan. Untuk mengatur pembiayaan dan juga kewenangan pengelolaan jalan di Indonesia, Komisi 5 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Kita simak informasi selengkapnya terlebih dahulu yang berikut ini. Untuk mengatur pembiayaan dan kewenangan pengelolaan jalan di Indonesia, Komisi 5 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bakokadi mengatakan, revisi Undang-Undang tentang jalan untuk memastikan proses pembangunan jalan di seluruh kabupaten kota tetap berjalan, sehingga meningkatkan konektivitas ekonomi antar daerah. Hamka menilai biaya pemeliharaan dan pembangunan jalan dari pajak kendaraan yang dikelola kepolisian masih sangat minim. Untuk itu ia berharap ada penambahan sumber pendanaan pembangunan jalan dari pajak kendaraan maupun APBN, sehingga jalan yang rusak di daerah dapat segera diperbaiki. Di daerah itu hampir saya katakan hampir semua yang sudah dialokasikan. Misalnya dana alokasi khusus untuk infrastruktur ditarik kembali oleh Kementerian Keuangan untuk relokasi. Anggota Komisi 5 DPR RI Irwan mengatakan, pemerintah harus mengedepankan keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan jalan kabupaten kota di seluruh Indonesia, sehingga tidak ada kesenjangan kualitas jalan antar satu kabupaten kota dengan yang lainnya. Kita berharap di dalam undang-undang ini, kenapa kita tidak berpikir biar jalan ini diurusi satu pintu saja. Meskipun statusnya ada nasional, ada provinsi, ada kabupaten kota, tetapi tetap dibiayai oleh APBN. Sehingga nanti dalam pengurusannya tidak terlalu ribet. Hilman Hidayat dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Ditemui di Gedung Nusantara DPR RI Senayan Jakarta, anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bakokadi mengatakan bahwa revisi Undang-Undang tentang jalan ini untuk memastikan proses pembangunan jalan di seluruh kabupaten kota tetap berjalan, sehingga meningkatkan konektivitas ekonomi antar daerah. Kita harapkan nantinya revisi Undang-Undang tentang jalan tahun 2004 ini
pastinya bisa meningkatkan nantinya tidak hanya bagaimana infrastruktur jalan di kabupaten juga kota, pastinya juga meningkatkan nantinya roda perekonomian di seluruh kabupaten kota yang juga kita ketahui bahwa pembangunan infrastruktur apalagi termasuk jalannya ini belum cukup merata. Dan bisa tadi sudah kami hadirkan ke hadapan Anda 3 informasi pilihan yang pastinya sudah dihadirkan ke hadapan Anda dari tim redaksi TVR Parlemen. Kami nanti akan kembali dengan headline surat kabar, pastikan Anda jangan kemana-mana. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Suara Parlemen dan saat ini kita memasuki headline surat kabar. Di tangan saya sudah ada satu harian surat kabar, yaitu harian Kompas. Ada beberapa pembahasan, diantaranya itu ada apa, Jauki? Ya, ini terkait dengan bagaimana nih pertarungan seru antara Republik dan juga Demokrat untuk pemilihan presiden di Amerika Serikat. Ini pertarungan antara incumbent, itu Trump dan juga Joe Biden. Dan ini sudah memasuki masa-masa kampanye terakhir. Kita tunggu nanti bagaimana hasil dari pemilihan presiden. Apakah Trump akan kembali memimpin Amerika Serikat selama kurang lebih 4 tahun ke depan, atau nanti Joe Biden yang akan beralih untuk memimpin Amerika Serikat 4 tahun ke depan. Kita selengkapnya dalam headline surat kabar. Ya, ini kita masuk di harian surat kabar Kompas yang terbit pada hari Selasa ini. Trump Biden bertarung ketat hingga garis akhir. Masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat berakhir pada Senin malam waktu Amerika Serikat. Survei mengunggulkan kandidat Demokrat Joe Biden, namun peluang Presiden Donald Trump belum tertutup. Kepemimpinan di Amerika Serikat 4 tahun ke depan ditentukan Selasa hari ini waktu setempat. Meski pemenang belum dapat dipastikan, akan diketahui langsung malam harinya di Amerika Serikat merupakan puncak pemungutan suara yang menentukan. Lebih dari 95 juta warga, hampir dari 60 juta diantaranya menggunakan surat suara lewat pos. Menurut jajak pendapat di sana, Trump tertinggal dari Biden, dan jajak pendapat Reuters atau juga Ipsos tanggal 27 hingga 29 Oktober misalnya menyebutkan Joe Biden unggul 51% suara secara nasional, dan sementara Trump memperoleh 43% suara. Kita tunggu nanti malam pastinya waktu Amerika Serikat. Kita harapkan ini pemimpin baru Amerika Serikat nantinya juga pastinya mempengaruhi perekonomian di tanah air. Bagaimanapun Indonesia dan juga Amerika Serikat ini sudah menjalin hubungan bilateral, tidak hanya di sisi ekonomi tapi juga di sejumlah bidang lain yang kita harapkan nantinya antara Trump maupun juga Joe Biden bisa terus meningkatkan perekonomian antara kedua negara ya. Kita tunggu nanti hasilnya, dan Anda bisa membaca secara lebih lengkap harian surat kabar Kompas yang terbit pada hari ini. Kami nanti akan kembali dengan tajuk utama terkait dengan bagaimana bahaya cuaca ekstrim La Nina setelah jeda berikut ini.
Ya, bahaya cuaca ekstrim La Nina di sini memang sempat menjadi perbincangan. Juga di belakangan hari ada beberapa cuaca yang kurang bisa menyenangkan hati masyarakat luas karena ada beberapa musibah baik tanah longsor, banjir yang disebabkan oleh hujan deras yang berlalu beberapa waktu lalu. Jadi kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana fenomena alam La Nina mulai menyentuh Indonesia dan juga 3 provinsi yaitu Bengkulu, Sumatera Selatan dan juga Lampung ini sudah diperingatkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sangat berpotensi menghadapi bahaya hidrometeorologi seperti banjir dan juga banjir bandang dan juga tanah longsor dan juga angin kencang. Seperti apa sebenarnya bahaya cuaca ekstrim La Nina yang juga mungkin akan datang nih beberapa pekan ke depan ataupun juga datang ke sejumlah provinsi di tanah air. Kita akan melihat sejenak tajuk utama terkait dengan bagaimana bahaya cuaca ekstrim La Nina yang berikut ini. Bencana alam yang ditimbulkan dari fenomena La Nina, banjir, longsor, serta angin puting beliung terus terjadi di Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus mewaspadai kemungkinan datangnya bencana alam hidrometeorologi, serta menyiapkan langkah-langkah penanganan bencana dan akibat yang ditimbulkan dari bencana. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan prosedur evakuasi bencana alam dengan memperhatikan penerapan protokol kesehatan yang ketat agar mencegah tempat evakuasi menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG harus meningkatkan penyampaian informasi terkini secara masif dengan memanfaatkan berbagai media yang mudah dijangkau oleh masyarakat mengenai perubahan cuaca serta prediksi bencana yang akan terjadi, sehingga masyarakat dapat mengantisipasi dan menyelamatkan diri sebelum terjadinya bencana alam. DPR pun mendorong pemerintah pusat bersama Pemda untuk membuat dan menjalankan skema jangka panjang penanggulangan bencana alam, sehingga dapat meminimalisir dan mengantisipasi terjadinya bencana di masa depan. Semoga masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana alam yang akan terjadi di lingkungannya, serta mengoptimalkan program sistem keamanan lingkungan di wilayahnya untuk ikut memantau dan menginformasikan kepada warga sekitar jika akan terjadi bencana alam. Bencana alam yang ditimbulkan dari fenomena La Nina seperti banjir, tanah longsor, serta angin puting beliung terus terjadi di Indonesia. El Nino di sini merupakan suatu fenomena perubahan iklim yang secara global yang diakibatkan karena memanasnya suhu di permukaan air Laut Pasifik bagian timur. Terjadinya El Nino ini dapat diketahui secara kasat mata oleh orang-orang, dan orang yang paling sering melihat peristiwa El Nino ini yaitu terjadi pada nelayan dari Peru ataupun Ekuador. Biasanya peristiwa seperti ini akan berlangsung menjelang bulan Desember, sedangkan La Nina merupakan peristiwa alam yang dapat dikatakan seperti opposite atau kebalikan dari El Nino. Menurut Kabag Humas BMKG Taufan Maulana, di sini catatan histori menunjukkan La Nina dapat menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulan di Indonesia hingga 40% di atas normal, namun dampak La Nina tidak akan seragam di seluruh wilayah Indonesia. Pada Oktober hingga November nanti, peningkatan curah hujan bulanan akibat La Nina bisa terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air Indonesia, kecuali Sumatera. Sumatera di sini pada Desember hingga Februari 2021. Peningkatan curah hujan akibat La Nina dapat terjadi di Kalimantan bagian timur, Sulawesi, Maluku, dan Papua. La Nina dan El Nino merupakan satu gejala yang menunjukkan adanya perubahan pada iklim bumi.
El Nino adalah kejadian di mana suhu air laut yang ada di Samudra Pasifik memanas di atas rata-rata suhu normal, sedangkan La Nina adalah peristiwa turunnya hujan atau suhu air laut di Samudra Pasifik di bawah suhu rata-rata sekitarnya. Terjadi El Nino disebabkan oleh meningkatnya suhu perairan di Pasifik Timur dan Tengah yang mengakibatkan meningkatnya suhu dan kelembapan pada atmosfer yang berada di atasnya, di mana peristiwa ini menyebabkan pembentukan awan yang juga meningkat curah hujan pada kawasan tersebut. Di sini juga mengakibatkan tekanan udara di sini pada barat Samudra Pasifik yang menghambat pertumbuhan awan di Laut Indonesia bagian timur yang membuat curah hujan menurun secara tidak normal di beberapa wilayah di Indonesia. Sedangkan La Nina disebabkan oleh suhu permukaan laut pada bagian barat dan timur Pasifik yang menjadi lebih tinggi daripada biasanya. Kejadian tersebut menyebabkan tekanan udara pada ekuator Pasifik barat menurun yang mendorong pembentukan awan berlebih dan menyebabkan curah hujan tinggi pada daerah yang terdampak. Ya, kalau misalnya ini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga menghimbau masyarakat waspada terhadap ancaman dari bahaya hidrometeorologi yang dapat juga berujung bencana. Jadi ternyata La Nina dan juga La Nino ini ada dua perbedaan, tapi sama-sama mungkin berbahaya terkait dengan bagaimana cuaca ekstrim yang kita juga ketahui bahwa salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim dan juga bagaimana pola hidup masyarakat yang semakin lama mungkin akan bisa merusak bumi dan juga bagaimana perubahan cuaca ini juga salah satunya adalah faktor dari manusia itu sendiri. Kita nanti masih akan membahas terkait dengan bagaimana ini cuaca ekstrim yang akan menghadapi bagaimana cara menghadapi sejumlah cuaca ekstrim yang akan datang di beberapa pekan belakangan ini. Kita akan kembali, pastikan Anda tetap di Suara Parlemen Pagi. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Suara Parlemen dan kita masih membahas terkait dengan perubahan cuaca atau iklim di sini terkait dengan bahayanya El Nino sendiri ya. Ya, ini Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah Al-Qadri menanggapi perihal prediksi Badan Meteorologi dan Klimatologi atau Geofisika BMKG mengenai fenomena La Nina yang berpotensi menimbulkan multi bencana. Terkait dengan hal tersebut, Syarif meminta kepada jajaran BMKG untuk mensosialisasikan secara masif terkait dengan prediksi cuaca, sehingga masyarakat bisa lebih antisipatif dalam menghadapi berbagai fenomena cuaca. Pembaruan informasi cuaca sangat dibutuhkan masyarakat, terutama agar warga bisa mempersiapkan diri menghadapi potensi hujan setiap hari. Lebih lanjut, Syarif menjelaskan intensitas musim hujan tahun ini diprediksi tak wajar dan berintensitas lebih tinggi akibat adanya fenomena La Nina. Penting bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan terkini mengenai fenomena tersebut dan sehingga masyarakat tidak putus dengan informasi tersebut. Selain itu, menurut Syarif, banyak cara yang bisa dilakukan BMKG dalam memberikan informasi berkaitan dengan prediksi cuaca pada masyarakat. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi yang ada pada hari ini. Selain itu, legislator daerah pemilihan Kalimantan Barat ini juga mendorong Badan SAR Nasional dan juga pemerintah daerah untuk mempersiapkan berbagai antisipasi menghadapi curah hujan yang sangat tinggi tahun ini. Persiapan maksimal harus dilakukan Basarnas dan juga Pemda demi meminimalkan resiko terjadi dampak bencana akibat La Nino. Kita sekali lagi mungkin masih dihadapi dengan pandemi COVID-19
tapi juga kita harus bersiap-siap terkait dengan bagaimana nantinya pastinya curah hujan yang cukup tinggi dan juga akibat salah satunya ada fenomena La Nina yang juga nanti akan mempengaruhi curah hujan dan juga bagaimanapun cuaca. Jadi kita harapkan sekali lagi Basarnas, BNPB dan juga Pemda setempat untuk bisa mempersiapkan diri mencegah resiko terjadinya jatuh korban. Kita harapkan sekali lagi juga masyarakat tetap waspada dan selalu mencari informasi terkait dengan bagaimana cuaca maupun juga keadaan di daerahnya masing-masing. Dan pemirsa, demikianlah Suara Parlemen Pagi edisi hari ini. Pastinya saya dan juga Anggun terus mengingatkan kepada Anda, ingat pesan Ibu dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer maupun juga air sabun, dan juga pastinya menjaga jarak ataupun juga physical distancing. Nanti setelah Suara Parlemen Pagi akan ada siaran langsung full virtual terkait dengan bagaimana seminar online. Pastikan Anda tetap menyaksikan TVR Parlemen. Saya Suki Abdul dan juga rekan saya Anggun Aktarini beserta seluruh kru bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Banyak yang ku alami, kenanganmu tersimpan di hati. Walau ku harus pergi, walau ku harus berlari, kenanganmu terasa di hati. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebur dalam hati ini, dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu. Days, just me and you, don't even care no matter what they say. I gotta leave you now, but your eyes just telling me to stay. Shout out to the moments I'm going through when I do all I want is you. Would you look at the view? Sudah bina ning langit on kosong. Budi laku utamakan di sentosa budi. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebur dalam hati ini, dan ku